Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Agus Priyatna. Kali ini kita akan membahas yang santai-santai aja ya teman-teman, itu mengenai perasaan cinta. Namun cinta yang seperti apa nih? Yaitu kecintaan lebih kepada ilmu pengetahuan. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Ini merupakan hal yang sangat penting gitu, yang harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena salah satu problem yang memalingkan banyak generasi sekarang dari ilmu pengetahuan itu adalah karena keringnya perasaan cinta gitu. Keringnya perasaan cinta itu sendiri terhadap ilmu pengetahuan. Karena konsep dasarnya yang sudah kita ketahui gitu. Kalau sudah cinta gitu, sesungguhnya yang ada ketika kita belajar itu bukan lagi sebatas demi menggugurkan kewajiban atau keterpaksaan, bahkan hanya demi mendapatkan ijazah semata gitu. Dan aku kira itu jadi kunci yang akan merubah peradaban baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Makanya nih, kita harus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kecintaan terhadap ilmu itu kan tidak kalah penting dari mencari ilmu itu sendiri. Nah, sekian banyak studi kasus orang-orang yang kita temui dalam hal kewajiban menuntut ilmu yang tidak memiliki perasaan cinta itu gitu. Alhasil kosong dari personal calling. Ya dampaknya apa? Ya tidak maksimal gitu dalam hal-hal mempelajarinya gitu dan mengamalkannya. Jadi kalau sudah tertanam kuat rasa cinta itu, nampaknya kita tuh tidak akan pernah gitu merasa bosan ataupun berada di kejenuhan gitu dalam mencari dan mempelajarinya gitu. Nah, kemudian timbullah gitu, bagaimana sih cara kita tuh bisa menumbuhkan ataupun merawat perasaan cinta terhadap ilmu pengetahuan itu gitu. Nah, mungkin beberapa tips ini bisa teman-teman juga coba ya dalam menerapkannya. Yang pertama yang kita bisa lakukan, kita tuh harus belajar membiasakan diri bergaul dan berinteraksi gitu dengan ilmu dalam bentuk apa saja. Jadi sebisa mungkin tuh kita jadikan itu habit atau kebiasaan secara perlahan-lahan. Tapi ya nggak secara tiba-tiba gitu kan. Ini bukan kisah Roro Jonggrang gitu kan. Contoh misalkan kita beli buku, langsung tuh 40 buku dalam sebulan, disimpan di kamar gitu ya. Kemudian dibaca gitu kan, sehari sampai 200 halaman gitu. Jadi bukan itu yang dimaksud sebetulnya teman-teman. Tapi bergaul dengan ilmu itu kan maknanya luas begitu. Misalkan contoh kita pagi-pagi nih buka internet, coba sesekali buka konten yang berbau dengan ilmu pengetahuan. Entah itu sebuah artikel, jurnal, uraian dari para ahli, pakar, para ulama, ustadz, dan lain-lainnya. Dan tanamkan mindset kepada kita, itu setiap hari minimal itu dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, kebiasaan itu sih sebetulnya yang selalu aku terus usahakan dalam hidup ini. Coba deh kita bayangkan ya, jika mindset ini dipakai sebagai prinsip selama 1 tahun saja. Jadi sehari ya kita mendapatkan satu wawasan baru ya. Contoh aja misalkan jika 350 hari, ya kita sudah memiliki 350 wawasan yang baru. Apa tidak worth it seperti itu? Nah, ya mau tidak mau bahwa rasa suka itu sih terbentuk dari kebiasaan teman-teman. Karena ya setelah terbiasa, biasanya kita akan sulit meninggalkannya. Contoh,
kita kalau udah terbiasa makan nih, contoh ya makan makanan yang manis lah gitu ya, secara terus berulang, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, maka di satu momen ketika kita ingin menguranginya gitu, atau stop dari makan makanan yang manis, itu secara sadar sulit untuk ditinggalkan gitu. Pernah mungkin ya teman-teman merasakan seperti itu gitu kan. Jadi kemudian ya tentu kita bisa sesuaikan gitu dengan bidang, minat, perhatian kita gitu. Kita condongnya kemana nih bidang yang kita sukai? Ya mulailah dari tontonan gitu yang kita ubah. Jadi bukan sekadar hiburan gitu. Dan konten receh saja gitu yang kita tonton. Atau standar-standar sosial media gitu. Ya cobalah gitu kan, berikan attention, perhatian terhadap tontonan-tontonan yang mengedukasi. Karena aku yakin gitu, sudah banyak konten-konten yang berkualitas. Tinggal kita mau tidak mengaksesnya gitu. Nah, lalu bacaan nih, soal bacaan juga ya sama gitu. Setelah kita membentuk habit, cobalah sesekali beli buku gitu. Perlahan ya dibaca satu halaman saja, dan itu dijadikan sebuah kebiasaan. Karena ya kita menyadari gitu, menumbuhkan rasa cinta itu sulit. Susah, gak bisa ujug-ujug gitu. Harus ada step by stepnya. Namun ya aku kira itu gak akan sulit buat mereka yang memiliki niat serius. Contoh, aku ditanya bagaimana bisa memiliki keahlian dalam menulis. Walaupun ya tulisanku juga tidak terlalu bagus teman-teman ya. Ya jawabannya adalah membiasakan diri untuk menulis. Ya biasakan menulis minimal tuh 1-2 paragraf aja. Yang penting itu jadi kebiasaan. Karena pada akhirnya kita perlahan-lahan akan ada di titik jenuh atau di titik bosan. Kok 1 paragraf terus gitu ya nulis tuh. Ya alhasil kedepannya nambah lagi 2 paragraf, 3 paragraf, dan seterusnya. Dan alhamdulillah teman-teman, 2 buku sudah aku selesaikan. Dan sekarang ya insya Allah masuk ke buku yang ketiga yang aku coba tulis. Nah, lalu setelah itu, kedua ya, kita masuk ke ranah lingkungan. Nah, aku percaya betul dengan ungkapan manusia terlahir dari lingkungannya. Kenapa? Ya karena siapa kita, karakter, kecenderungan, bahkan sampai cita-cita saja bisa terbentuk oleh lingkungan. Di sini, lingkungan bukan cuma lingkungan main gitu. Maknanya begitu luas. Apa yang kita baca, konten apa yang kita lihat, dan ya berita apa yang kita konsumsi, artikel yang kita telaah, hal-hal yang bisa mempengaruhi kita. Itu merupakan ya lingkungan juga. Nah, maka dari itu sebisa mungkin kita menciptakan lingkungan yang dekat dengan ilmu. Berinteraksi dengannya. Apabila lingkungan itu sudah terbentuk, ya akhirnya kita tinggal menunggu waktunya, gitu. Ibarat kita menanam gitu. Jadi kita tinggal menunggu waktu perasaan cinta itu tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian ya bisa kita juga cari figur-figur orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, entah itu para tokoh intelektual, para ulama, para ilmuwan, tokoh-tokoh lainnya. Nah, itu bisa menjadi panutan gitu. Ya perlahan-lahan kita sedikit demi sedikit tuh bisa meneladani mereka gitu. Karena ilmu pun ya bisa melahirkan kecanduan, teman-teman. Semisal nih, saking seriusnya dan menikmati, kita jadi lupa waktu gitu. Kita jadi lupa makan. Seperti halnya waktu kita bermain game gitu. Ketika kita mabar gitu. Jadi kecanduan tidak selalu dalam konteks yang negatif.
Nah, aku kira ketika itu terjadi, nanti kita terpengaruh. Itulah modal untuk menumbuhkan perasaan cinta kita terhadap ilmu pengetahuan. Ya, terdengarnya mungkin sederhana, tetapi ya bisa saja ini menjadi dampak yang nyata untuk teman-teman semua. Nah, dengan dua cara ini kita bisa lebih dekat gitu dengan yang namanya memiliki perasaan cinta terhadap ilmu. Dan jangan kira teman-teman untuk orang lain saja atau untukmu saja. Justru itu menjadi nasihat utama bagi diriku sendiri untuk terus merawatnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa aku bagikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa digolongkan dengan orang-orang yang memiliki perasaan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.